Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yustri Devni bersama teman saya Selvi Delita dari Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi akan mempresentasikan tentang studi kasus tipe-tipe kepemimpinan dan sumber-sumber kekuasaan di dalam organisasi. Tipe-tipe kepemimpinan. Konsep model kepemimpinan dapat disepadankan dengan gaya kepemimpinan. Yang maksud dengan model kepemimpinan adalah perilaku yang digunakan seorang pemimpin ketika dia sedang berusaha mempengaruhi orang lain dalam suatu organisasi. Istilah gaya secara sederhana adalah sama dengan cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi bawahan atau pengikutnya. Davis dan Neustrom dalam Saleh 2018 mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai pola tindakan pemimpin secara keseluruhan, seperti yang dipersepsikan para pegawainya. Gaya kepemimpinan mewakili filsafat, keterampilan, dan sikap memimpin dalam politik. Gaya tersebut berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa, atau orientasi terhadap tugas dan orang. Tipe pemimpin demokratik. Gaya pemimpin yang memberikan kewenangan secara luas, adil, dan luas merupakan gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Gaya ini menuntun pemimpin untuk melibatkan anggota sebagai tim yang utuh dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi. Pemimpin memberikan segala informasi terkait tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab anggotanya. Sumber-sumber kekuasaan. Sumber-sumber kekuasaan adalah atribut pengaruh dan kekuasaan sosial, organisasional, dan individual yang melekat dalam kewenangan dan muncul sebagai konsekuensi atas legitimasi, referensi, hak memaksa, dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Itu menurut Yarkoni, Khairuddin, Muzajjad, dan Mustain tahun 2018. Selanjutnya yaitu politik organisasi. Politik organisasi adalah cara individu dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan pilihan bahasa yang berliku-liku dan penuh intrik kepentingan diri sendiri. Kepentingan pribadi yang secara tersamar berhubungan dengan kekuasaan dan pengaruh dalam latar organisasional, baik untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun kepentingan jangka panjang. Tujuan yang bersifat konkret maupun tujuan yang bersifat abstrak yang tidak disetujui tetapi secara organisasional juga tidak dilarang. Menurut Fetzal Rifai dalam Chandra-Wijaya tahun 2017, terdapat perilaku berorientasi politik antara lain yang pertama yaitu perilaku yang biasanya di luar sistem kekuasaan legitimasi yang diakui. Yang kedua, perilaku yang dirancang untuk menguntungkan seseorang atau subunit seiring dengan pengorbanan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, perilaku yang dimaksudkan dan dirancang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Kita lanjut pada pembahasan. Yang pertama yaitu kepemimpinan demokratis dalam upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Selatan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Oku Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Selatan yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Oku Selatan Nomor 42 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Selatan. Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Selatan mempunyai fungsi yaitu
Yang pertama, menyusun rencana dan program kerja tahunan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga di bidang pendidikan, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, merencanakan program, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan di bidang pendidikan, memberikan pelayanan umum dan perizinan di bidang pendidikan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang pendidikan, mengumpulkan dan mengolah data atau informasi di bidang pendidikan, serta menyiapkan pemecahan. Selanjutnya, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, menyiapkan bahan pertimbangan dan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan, menilai prestasi kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas, membagi tugas kepada bawahan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan di bidang pendidikan, menyusun laporan dinas, dan terakhir melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam menjalankan tugas memajukan pendidikan di Kabupaten Oku Selatan, Dinas Pendidikan ini dipimpin oleh seorang kepala dinas dan dibantu oleh beberapa orang yang juga berperan besar dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Oku Selatan. Untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diciptakan ini, perlu adanya kinerja dan kerjasama yang baik antar sesama anggota organisasi yang tersusun dalam sebuah struktur organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan SMP yaitu Bapak Reza Pahlevi, SPD MM, pada tanggal 20 November 2018, menyatakan bahwa dalam kepemimpinannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Selatan sangat demokratis. Beliau selalu mengikut sertakan bawahan seperti sekretaris, kepala bidang, kasubag, kasih, dan pegawai dalam mengambil sebuah keputusan yang besar. Pendelegasian pekerjaan pun sudah berjalan dengan sangat baik, dibuktikan dengan pembagian tupoksi yang dijalankan di dinas tersebut. Meskipun menjabat sebagai pemimpin tertinggi di Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Selatan, bukan berarti semua keputusan jatuh mutlak di tangan beliau. Selaku pemimpin, beliau sering meminta pendapat dari sekretaris, kepala bidang, kasubag, dan kasih, bahkan dengan staf. Selain memberikan pembinaan pada pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Selatan, pada awal tahun pembelajaran, Kepala Dinas memprogramkan adanya pembinaan kepada semua kepala sekolah se-Kabupaten Oku Selatan yang tergabung dalam MKKS SMP Kabupaten Oku dan K3S SD se-Kabupaten Oku Selatan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Selatan, sudah nampak semangat dan motivasi kerja yang tinggi pada pegawai dinas tersebut. Itu bisa dilihat dari semangat kerja yang tinggi dan disiplin waktu mereka yang ditampakkan dengan hampir 80% pegawai ikut hadir pada saat apel pagi, dan hampir 75% pegawai masih ada di tempat pada jam 16.30 atau jam pulang di sore harinya. Sudah terlihat banyak sekali perubahan dari waktu-waktu sebelumnya. Perubahan nyata yang dapat dilihat langsung di antaranya: yang pertama, sudah jarang terlihat pegawai yang meninggalkan jam kerja dalam waktu yang cukup lama meskipun pimpinan tidak ada di tempat kerja. Yang kedua, terlihat pegawai yang sibuk mengerjakan tugas mereka masing-masing, dan tidak terlihat lagi adanya pegawai yang melimpahkan pekerjaan kepada pegawai honorer yang terlewat batas. Yang ketiga, secara kasat mata, pegawai yang mendelegasikan tugasnya kepada pegawai lain sudah jarang. Salah satu pemicu meningkatnya motivasi kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Selatan adalah gaya kepemimpinan yang dipakai sangatlah demokratis, di mana sang pemimpin dalam hal ini Kepala Pendidikan Oku Selatan memperlakukan semua pegawai seperti keluarga, bukan sebagai atasan dan bawahan. Sikap toleran dan penghargaan yang tinggi pada semua pegawai membuat mereka merasa dihargai, dan hal ini menjadi pemicu bagi para pegawai untuk meningkatkan kualitas kerja mereka. Para pegawai juga bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan asas demokrasi.
Baiklah, untuk poin selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Selvi Delita. Berikutnya, pengaruh sumber-sumber kekuasaan terhadap politik organisasi di kantor Kecamatan Sumobito dan kantor desa di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Sumber-sumber kekuasaan di lingkungan kerja yang terdiri dari legitimate power, reward power, expert power, dan referent power secara simultan berpengaruh positif pada perilaku politik organisasi. Dinamika pengaruh positif tersebut dapat diteropong dari dimensi sumber-sumber kekuasaan yang juga berfungsi sebagai taktik dan strategi politik organisasi. Hal ini karena kekuasaan itu sendiri dapat memfasilitasi taktik dan strategi mempengaruhi. Dalam Yule dan Falbe 1990, dalam Yarkoni 2018, lebih lanjut menemukan individu menggunakan taktik yang berbeda dalam usaha mempengaruhi ke atas, ke bawah, dan menyamping sesuai dengan tujuan perilakunya. Pilihan taktik mempengaruhi ke atas ditentukan oleh karakteristik kepemimpinan. Taktik mempengaruhi ke samping dan ke bawah dipengaruhi oleh konteks. Temuan penelitian tersebut menunjukkan manajer yang lebih berkuasa dibanding bawahan dan rekan menggunakan reward power dalam hubungan ke bawah. Legitimate power dan expert power adalah pilihan utama rekan dan atasan dalam hubungan ke bawah dan menyamping. Yang pertama yaitu kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Legitimate power ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki posisi sebagai pejabat pada struktur organisasi formal. Orang ini memiliki kekuasaan resmi untuk mengendalikan dan menggunakan sumber-sumber daya yang ada dalam organisasi. Terdapat dalam Marianti 2011. Temuan penelitian memperlihatkan legitimate power tidak berpengaruh pada perilaku politik organisasi. Temuan penelitian tidak konsisten dengan temuan penelitian terdahulu. Teori dan temuan penelitian terdahulu mengarah pada pengaruh positif legitimate power pada perilaku politik organisasi. Legitimate power adalah kekuasaan yang bersumber dari posisi organisasi. Atasan, pimpinan, atau penyelia menggunakan pengaruh dan kekuasaan untuk memperkuat legitimasinya dari atas, dari samping, dan dari bawah. Atasan pada saat bersamaan menggunakan kekuasaan untuk memberikan ganjaran atau hukuman dan dapat bermanfaat untuk memperoleh legitimasi dan mempertegas kekuasaan posisinya. Proses selanjutnya adalah memperoleh kemungkinan mobilitas ke atas karena dukungan dari berbagai lini. Analisis ini konsisten dengan temuan penelitian Atwater dan Yamarino dalam Yarkoni 2018 bahwa kekuasaan posisional berkolerasi positif dengan kepemimpinan transaksional. Tidak adanya pengaruh legitimate power pada perilaku politik organisasi kemungkinan karena para pemimpin sudah dianggap legitimate, sah untuk menduduki kursi kepemimpinan. Legitimasi muncul dari kemampuan memimpin, penerimaan para staf bawahan, dan pemimpin yang lahir dari dinamika organisasi, pemimpin yang memiliki komitmen dengan organisasi, dan bukan pemimpin karbitan yang lahir dari patronas. Sifat buruk kekuasaan yang melekat dalam legitimate power kemungkinan juga sudah tergerus oleh kemampuan memimpin dan kemampuan pimpinan untuk mengembangkan politik yang lebih fungsional dan berguna bagi organisasi. Yang kedua yaitu kekuasaan penghargaan atau reward power. Reward power merupakan kekuasaan yang timbul pada diri seseorang karena ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya yang dapat mempengaruhi orang lain. Terdapat dalam Marianti 2011. Adanya pengaruh positif reward power pada perilaku politik organisasi konsisten dengan teori dan temuan penelitian terdahulu.
Teori dan temuan penelitian terdahulu mengarah pada pengaruh positif reward power pada perilaku politik organisasi. Reward power adalah kekuasaan bersumber dari posisi organisasi. Atasan menggunakan kekuasaan untuk memberikan ganjaran atau hukuman untuk mempertegas kekuasaan posisinya. Proses selanjutnya adalah semacam transaksi untuk memperoleh kemungkinan mobilitas ke atas karena dukungan dari berbagai lini. Analisis ini konsisten dengan temuan penelitian Atwater dan Yamarino 1996 bahwa kekuasaan posisional berkolerasi positif dengan kepemimpinan transaksional. Oleh karenanya, reward power menimbulkan perilaku politik organisasi. Analisis ini konsisten dengan temuan penelitian Martin dan Han dalam Atwater dan Yamarino bahwa reward power tidak berpengaruh pada pengukuran gaya kepemimpinan. Menurut Grant dan Liden 1980 menyatakan bahwa penyelia berkeyakinan sebab-sebab buruknya kinerja bawahan dipengaruhi oleh fokus dan intensifnya tindakan yang diambil penyelia dan digunakan untuk mengontrol implementasi kebijakan. Kontrol kebijakan sangat berpengaruh dan cenderung berhubungan dengan atribusi dalam membentuk tindakan penyelia. Penyelia dan bawahan lebih terpuaskan dengan tindakan yang diambil dalam kondisi di mana terdapat alasan bahwa masalah kinerja yang sedang dialami bersumber dari faktor-faktor yang ada luar kekuasaan bawahan. Temuan penelitian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kualitas hubungan pengawasan implementasi kebijakan dengan dasar reward power berpengaruh buruk pada penilaian bawahan terhadap penyelia. Oleh karenanya, bawahan merasa tidak puas dengan kualitas hubungan pengawasan dan perilaku penyelia di persepsi politis. Terdapat dalam Yarkoni 2018. Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan keahlian atau expert power. Expert power ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki keahlian, keterampilan, atau pengetahuan khusus dalam bidangnya. Itu terdapat dalam Marianti 2011. Expert power berhubungan dengan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, dan expert power dapat dikategorikan sebagai taktik mempengaruhi. Itu menurut Yult dan Falbe 1991. Expert power lebih dekat dengan sumber kekuasaan personal yang berasosiasi dengan taktik inspirasional dan taktik yang rasional. Analisis tersebut diperkuat dengan temuan-temuan penelitian yang memperlihatkan bahwa expert power berhubungan sangat kuat dengan taktik persuasi rasional. Itu terdapat dalam Yult dan Falbe 1991. Agen menggunakan expert power melalui taktik-taktik rasional dan inspirasional untuk mempengaruhi dan menciptakan ketergantungan target. Target dengan demikian akan mengembangkan taktik yang berfokus pada atasan untuk mendekati agen, dan taktik berfokus pada jabatan atau pekerjaan sebagai usaha untuk mendekati agen, dan taktik berfokus pada jabatan atau pekerjaan sebagai usaha untuk mengurangi ketergantungan pada agen. Temuan penelitian Martin dan Han dalam Atwater dan Yamarino 1996 konsisten dengan itu, menunjukkan bahwa expert power berhubungan dengan pengajuan struktur. Adanya pengaruh positif expert power pada perilaku politik organisasi merupakan indikasi bahwa expert power adalah sumber kekuasaan yang menginspirasi bawahan untuk berinisiatif, bereksplorasi, dan bereksperimentasi dalam mengembangkan taktik politik mempengaruhi. Expert power akan membuat pegawai lebih rasional dan inspiratif dalam berperilaku politik, dan tampak akan lebih ahli, lebih licil, dan lebih tersamar dalam berperilaku politik. Kemudian yang terakhir yaitu kekuasaan referensi atau referent power. Referent power ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki sumber daya, kepribadian yang menarik, atau karisma tertentu. Kekuasaan ini dapat menimbulkan kekaguman pada orang tersebut dan membuat orang yang mengaguminya ingin menjadi seperti orang tersebut. Itu terdapat dalam Marianti 2011. Tidak adanya pengaruh referent power pada perilaku politik organisasi. Referent power berhubungan dengan gaya kepemimpinan partisipatif.
Kepemimpinan partisipatif adalah pemimpin yang lebih menekankan pada kerja kelompok sampai di tingkat bawah, yaitu pemimpin yang menunjukkan keterbukaan dan memberikan kepercayaan yang tinggi pada bawahan. Gaya partisipatif adalah gaya kepemimpinan yang mendorong pekerja untuk saling berbagi gagasan dan sekaligus memfasilitasi pekerjaan bawahan dengan semangat yang mereka tunjukkan. Mereka mau membantu bawahan. Gaya ini muncul tatkala pengikut merasa percaya diri dalam melakukan pekerjaannya, sehingga pemimpin tidak lagi terlalu bersikap sebagai pengarah. Pemimpin tetap memelihara komunikasi terbuka, tetapi kini melakukannya dengan cenderung untuk lebih menjadi pendengar yang baik serta siap membantu pengikutnya. Itu terdapat dalam Sulhan 2020. Tidak adanya pengaruh referent power pada perilaku politik organisasi dapat dijelaskan oleh temuan penelitian Atwater dan Yamarino 1996. Referent power berhubungan dengan gaya kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif berarti pemimpin menggunakan teknik kecenderungan partisipasi pengambilan keputusan. Itu terdapat dalam Parnell dan Bell 1994. Partisipasi pengambilan keputusan merupakan teknik untuk mengendalikan lingkungan kerja dan organisasi. Bawahan yang aktif terlibat dalam proses pembuatan keputusan akan mengalami peningkatan pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan organisasi dan dengan cara demikian mengalami penurunan perasaan politik. Temuan penelitian ini juga membuktikan partisipasi pengambilan keputusan menurunkan perilaku politik organisasi. Peningkatan pemahaman karena partisipasi pengambilan keputusan pada tingkat tertentu dapat menghilangkan perilaku politik organisasi. Oleh karenanya, referent power yang identik dengan gaya kepemimpinan partisipatif akan menurunkan perilaku politik organisasi. Itu terdapat dalam Merconi 2018. Referent power merupakan sumber kekuasaan personal dan berkolerasi positif dengan kepemimpinan transaksional. Itu menurut Atwater dan Yamarino 1996. Walaupun masih terjadi perdebatan teoritis antara expert dan referent power, dianggap dua konsep mendekati karisma. Terdapat dalam Kudis 1995. Beberapa kelebihan karisma sebagai kombinasi expert dan referent power diantaranya adalah bahwa orang yang dipersepsi karismatik dianggap dapat dipercaya memegang posisi kepemimpinan. Itu menurut Yurt dan Falbe 1991. Karisma terlihat memiliki kemampuan yang luar biasa pada saat tertentu memperlihatkan kekuatan supranatural dan dipatuhi oleh pengikut-pengikutnya. Itu terdapat dalam Glenn 1975. Pemimpin yang karismatik bersedia berkorban dengan berperilaku baik, mengikuti apa yang oleh pengikut dianggap tepat untuk diyakini, dedikasi, dan apresiasi. Pengaruh karisma dan referent power didasarkan atas rasa penerimaan personal. Itu terdapat dalam Kudis 1995. Penerimaan sumber-sumber kekuasaan atasan berkolerasi positif dengan motivasi kerja bawahan dan berkolerasi negatif dengan stres bawahan. Itu terdapat dalam Elangovan dan Kie 1999. Oleh karenanya, melalui mekanisme psikologis seperti itu, expert power pada batas-batas tertentu tidak dianggap sebagai taktik politik, dan dengan demikian tidak berpengaruh pada perilaku politik organisasi. Analisis tersebut konsisten dengan temuan penelitian York dan kawan-kawan 1996 bahwa agen yang memiliki referent power yang kuat akan menggunakan taktik berperilaku mempengaruhi seperti konsultasi, taktik dukungan inspirasional, dan membentuk persuasi rasional. Temuan penelitian Martin dan Han dalam Atwater dan Yamarino 1996 konsisten dengan itu, menunjukkan bahwa referent power berkaitan dengan pengajuan struktur. Di dalam York 1981 menyatakan bahwa pimpinan yang efektif berusaha menghindari kekuasaan koersif karena akan menciptakan dendam dan mengikis referent power. Demikianlah persentase yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.